Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiensti, NIM 19026109, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah arsip tentang penilaian arsip statis di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Yang pertama, latar belakang. Arsip pada dasarnya merupakan informasi yang terekam. Pengelolaan arsip berdasarkan fungsi terdiri dari dua, yaitu pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Pengelolaan arsip dinamis, yang lebih dikenal dengan siklus hidup arsip, terdiri dari penciptaan arsip, penggunaan, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip. Penyusutan arsip merupakan salah satu kegiatan mengurangi volume arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. Penyerahan arsip statis wajib dilaksanakan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta. Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan dilakukan terhadap arsip yang pertama memiliki nilai guna kesejahteraan, yang kedua telah habis retesinya. Yang kedua, rumusan masalah. Pertama, bagaimana ruang lingkup penilaian arsip statis? Yang kedua, bagaimana pelaksanaan penilaian arsip statis di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat? Yang ketiga, bagaimana analisis penilaian arsip statis di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat? Yang keempat, bagaimana hasil verifikasi dan pertimbangan penilaian arsip statis di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat? Yang ketiga, kajian teori. Pertama, definisi arsip. Menurut Read dan Gin tahun 2010, arsip adalah informasi yang tersimpan dengan media atau karakteristik tertentu yang dibuat atau diterima oleh organisasi sebagai bukti operasi dan memiliki nilai yang membutuhkan retensi untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa arsip adalah sekumpulan warkat atau kertas yang mempunyai arti dan kegunaan yang penting pada suatu instansi yang disusun dan disimpan secara sistematis, dan juga sebagai alat bukti hukum pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pimpinan dalam suatu instansi. Yang kedua, pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip memegang peranan penting bagi jalannya suatu organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan organisasi, yang dapat bermanfaat untuk bahan peneliti, pengambilan keputusan, atau penyusunan program pengembangan dari organisasi yang bersangkutan. Tujuan dari pengelolaan arsip ialah untuk menjamin ketersediaan berkas arsip dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan sebuah instansi sebagai bahan akuntabilitas, kinerja, dan alat bukti hukum berdasarkan suatu sistem sistematis, utuh, menyeluruh, dan sesuai dengan standar produser kriteria. Yang ketiga, temu kembali arsip. Temu kembali adalah suatu proses penemuan kembali arsip yang sudah ada disimpan. Temu kembali merupakan salah satu kegiatan dalam bidang kearsipan yang bertujuan untuk menemukan kembali arsip yang akan dipergunakan dalam proses penyelenggaraan administrasi di suatu organisasi. Penemuan kembali arsip sangat erat hubungannya dengan sistem pengelolaan arsip, karena
Jika sistem pengelolaan arsip kurang baik, maka proses penemuan arsip akan sulit. Sistem penemuan harus didukung dengan peralatan yang sesuai dengan sistem penataan berkas yang digunakan. Selanjutnya, hasil pembahasan. Yang pertama, ruang lingkup penilaian arsip. Ruang lingkup kegiatan penilaian arsip statis yang diusulkan serah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat meliputi arsip-arsip. Yang pertama, arsip surat perjanjian kantor wilayah dengan instansi terkait tahun 2010 sampai dengan 2018. Yang kedua, arsip pembahasan Ranperda tahun 2016 sampai 2018. Yang ketiga, laporan akuntabilitas instansi pemerintah atau LAKIP tahun 2014 sampai dengan 2019. Yang keempat, laporan tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat tahun 2015 sampai dengan 2018. Yang kedua, pelaksanaan penilaian arsip statis. Yang pertama, waktu dan tempat penilaian arsip statis. Yang kedua, pelaksanaan penilaian arsip statis. Yang ketiga, metode penelitian arsip statis. Yang ketiga, analisis penilaian arsip statis. A. Arsip-arsip yang telah sesuai dengan jadwal retensinya. Arsip diperiksa dan disesuaikan klarifikasi jenis arsip untuk didata kembali berdasarkan tahun pencipta arsip. B. Penyeleksian arsip usul serah atau permanen berdasarkan pedoman jadwal retensi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun nomor 54 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 35 tahun 2015 tentang jadwal retensi arsip dan prosedur penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 55 tahun 2016 tentang klasifikasi arsip. 3. C. Arsip yang ditentukan sesuai dengan klasifikasi dan jadwal retensi arsip yang akan diserahkan digabungkan menjadi satu sesuai dengan klasifikasinya dan dimasukkan ke dalam box. D. Arsiparis mencatat deskripsi arsip usul serah ini dalam daftar arsip usul serah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat dalam komputer. E. Pemberian label box arsip. 4. Hasil verifikasi dan pertimbangan pemusnahan. A. Arsip tersebut sudah habis masa retensinya dan bersifat permanen dilihat dari sisi nilai kesejahteraan. A. Arsip tersebut sudah habis masa retensinya dan bersifat permanen dilihat dari sisi nilai kesejahteraan dan berskala nasional. B. Efisien dan efektivitas kerja bagi unit kerja yang melaksanakan serta merupakan salah satu tanggung jawab dari kementerian untuk melakukan akuisisi arsip, yaitu penyelamatan arsip yang bernilai sejarah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. C. Telah habis masa retensinya dan berketerangan permanen berdasarkan jadwal retensi arsip. D. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. E. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarangnya.
F. Penyelamatan informasi dari pihak yang tidak berhak untuk mengetahuinya. Selanjutnya, simpulan dan saran. A. Simpulan. Pada dasarnya, penyerahan arsip statis adalah salah satu upaya kegiatan penyelamatan arsip yang bersifat permanen yang diciptakan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikarenakan memiliki nilai-nilai sejarah dan berskala nasional. Tujuan utama penyerahan arsip statis adalah pertanggungjawaban nasional atau arsip statis sebagai inti dari kegiatan akuisisi yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan baik pusat maupun daerah, bekerja sama dengan lembaga pencipta arsip atau pemilik arsip statis melalui proses pendokumentasian arsip statis dan proses serah terima yang jelas. Pada prinsipnya, penyerahan arsip usul serah atau permanen dilakukan oleh unit kearsipan atau pusat arsip ke arsip nasional dengan tahapan-tahapan yang dilakukan sesuai dengan standar operasional, prosedur, dan ketentuan yang ada. B. Saran untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengelolaan arsip statis di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat agar dapat berjalan lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM yang kurang saat ini. Banyak pengguna arsip Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia atau SDM yang kurang saat ini. Banyak pengguna arsip maka perlu melibatkan staf dari bidang lain. Yang kedua, untuk mengatasi kendala pada kurangnya pengetahuan tentang pentingnya arsip. Sebaiknya kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat mengadakan penelitian Yang kedua, untuk mengatasi kendala pada kurangnya pengetahuan tentang pentingnya arsip, sebaiknya kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat mengadakan pelatihan kearsipan serta pembekalan tentang pentingnya arsip kepada para pegawai serta masyarakat agar mengetahui pentingnya arsip dan mampu melaksanakan pengelolaan arsip dengan baik. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.